Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang jenis-jenis sistem kontrol. Yang pertama, pengontrolan jenis analog dapat dibagi dari istilah kesebandingan atau proporsional atau P-kontrol, di mana keluaran sebanding dengan penyimpangan variasi. Contohnya adalah pengontrolan uap melalui katup atau transmitter tekanan. Yang kedua, integral atau keluaran selalu berubah selama terjadi deviasi atau penyimpangan. Dan kecepatan perubahan keluaran tersebut sebanding dengan penyimpangan. Misalnya level cairan di dalam tangki, sistem tekanan gas. Yang berikutnya adalah diferensial atau D. Yang terakhir adalah kombinasi P, I, dan D. Nah, berikutnya adalah digital atau discontinue atau discrete. Pengontrolan ini dilakukan oleh komponen-komponen listrik yang dapat dibagi atas. Ada pengontrolan dengan dua posisi menggunakan band kontrol, misalnya relay, termostat, level, saklar on-off, dan sini bersifat oscilasi. Yang berikutnya adalah posisi ganda, misalnya saklar pemilih. Kemudian ada servo dan regulator. Servo adalah sebuah sistem kontrol berumpam balik dengan keluaran berupa posisi, kecepatan atau percepatan mekanik. Yang berikutnya adalah regulator, hampir sama dengan sistem servo. Yang membedakan adalah pada regulator diberikan sinyal tambahan atau sinyal gangguan sehingga akan menghasilkan keluaran yang berbeda dengan servo. Jadi kalau regulator itu ada sinyal gangguan, kalau servo enggak. Nah, kita bisa lihat gambar diagram daripada sistem servo. Di sini ada servo, ini ada referensi atau input, ada servo, kemudian ada keluar. Kalau ini regulator berarti ada input, ada regulatornya, kemudian ada output. Tapi ada input lagi yaitu ada gangguan. Ya. Sehingga perbedaan di persamaan juga berbeda. Super output dibagi input adalah 1. Kalau yang ini berarti input dikurang output dibagi U, keluaran sama dengan 0. Atau gangguan, sorry, ini gangguan. Nah, sinyal referensi kalau RC adalah gangguan U. Itu adalah keluaran, sorry itu. Berarti sini bukan. Ini keluaran, ini gangguan. Oke. Nah, kemudian karakteristik sistem kontrol otomatis. Suatu sistem kontrol adalah otomatis atau automatic control system jika sistem tersebut merupakan jaringan tertutup dan cara pengontrolan variabel dilakukan oleh peralatan otomatis berupa peralatan elektrik, pneumatik, mekanis maupun kombinasi. Beberapa karakteristik penting dari sistem kontrol otomatis adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem kontrol otomatis merupakan sistem dinamis berubah terhadap waktu dan dapat berbentuk linear maupun non-linear. Kemudian bersifat menerima informasi, memprosesnya, mengolahnya, dan kemudian mengembangkan. Yang berikutnya, komponen atau unit yang membentuk sistem kontrol ini akan saling mempengaruhi atau berinteraksi. Kemudian bersifat mengendalikan sinyal ke bagian masukan atau feedback, dan ini digunakan untuk memperbaiki sifat sistem. Yang berikutnya, karena adanya pengembalian sinyal ini bersimpang balik, maka pada sistem kontrol otomatis selalu terjadi masalah stabilitas. Nah, kemudian ada elemen sistem. Suatu proses kontrol secara fungsional dapat dinyatakan oleh blok diagram yang bentuknya bergantung pada jumlah elemen. Blok diagram yang umum diberikan pada gambar di bawah. Jadi di sini ada
input atau referensi, di sini ada pembanding atau komparator, ada proses pertama, kemudian ada gangguan di proses kedua, ini umpan balik air. Nah, secara umum elemen dari sebuah sistem kontrol rangkaian tertutup terdiri dari ada masukan atau ya. Elemen ini berfungsi untuk mengubah besarannya dikontrol menjadi sinyal masukan acuan bagi sistem kontrol. Kemudian ada pengontrol D1 berfungsi untuk memproses kesalahan atau yang terjadi, dan setelah kesalahan tersebut dilewatkan atau dimasukkan melalui elemen pengontrol. Kemudian ada sistem proses kedua. Nah, elemen ini dapat berupa proses mekanik, elektrik, hidrolis, pneumatik maupun kombinasi. Berikutnya ada jalur umpan balik atau feedback elemen A1. Sistem yang mengukur keluaran yang dikontrol dan kemudian mengubahnya menjadi sinyal umpan balik. Kemudian ada elemen jalur maju, bagian daripada sistem kontrol tanpa elemen kontrol. Kemudian ada variabel sistem berdasarkan jumlah elemen yang menyusun suatu sistem kontrol. Terdapat beberapa variabel pengontrolan, yaitu yang pertama adalah ada set point, adalah harga yang diinginkan bagi variabel yang dikontrol selama pengontrolan. Harga ini tidak tergantung dari keluaran sistem. Kemudian yang B, masukan acuan atau R, adalah sinyal aktual yang masuk ke dalam sistem kontrol. Sinyal ini diperoleh dengan menyetel harga P melalui GP, misalnya sebuah saklar pemilih atau selector switch, sehingga dapat dipakai dalam sistem kontrol. Kemudian ada keluaran yang dikontrol C, merupakan harga atau nilai yang akan dipertahankan bagi variabel yang dikontrol, dan merupakan harga yang ditemukan oleh alat pencatat. Jadi kalau C itu adalah output atau hasil akhir, kalau R itu adalah masukan acuan atau set point atau referensi. Yang berikutnya adalah variabel yang dimanipulasi. Sinyal yang keluar dari elemen pengontrol dan berfungsi sebagai sinyal pengontrol tanpa adanya gangguan. Nah, kemudian ada sinyal umpan balik atau feedback sinyal yang merupakan fungsi dari keluaran yang dicatat oleh alat pencatat atau recorder. Kemudian ada kesalahan atau error atau actuating sinyal, adalah selisih antara sinyal acuan R dan sinyal P. Sinyal ini adalah sinyal yang dimasukkan ke elemen pengontrol kontroler D1 dan harganya diangka kecil atau sekecil mungkin. Pengurang R dan D adalah secara aljabar. Sinyal error ini menggerakkan unit pengontrol untuk menghasilkan atau mendapatkan keluaran pada suatu harga yang diinginkan. Nah, yang berikutnya adalah sinyal gangguan atau merupakan sinyal-sinyal tambahan yang tidak diinginkan. Gangguan ini cenderung mengakibatkan harga C berbeda dengan harga yang disetel melalui masukan acuan. Gangguan ini disebabkan oleh perubahan beban sistem, misalnya perubahan kondisi lingkungan, getaran, suhu, dan sebagainya. Kemudian ada beban adalah sistem fisis yang akan dikontrol, apakah dalam bentuk mekanis, elektris, termis, hidrolik, atau pneumatik. Berikutnya adalah alat kontrol atau controller, merupakan peralatan atau rangkaian untuk mengontrol beban atau sistem. Alat ini bisa digabung dengan penguat. Berikutnya adalah respon atau output yang diperoleh dari alat pencatat. Yang berikutnya adalah elemen umpan balik, menunjukkan atau mengembalikan hasil pencatatan ke detektor sehingga bisa membandingkan terhadap harga yang bisa dibandingkan antara input sama output. Dan berikutnya adalah error detektor atau alat deteksi kesalahan, menunjukkan selisih antara input atau masukan dengan respon melalui output. Ini adalah diagram blok tertutup. Ada input, deteksi kesalahan, alat kontrol, sumber daya, kemudian ada gangguan, ada juga umpan baliknya ada. Oke. Nah, kemudian komponen lagi, jenis komponennya
Sistem kontrol adalah sensor atau transducer. Sensor digunakan sebagai elemen yang langsung mengadakan kontak dengan alat yang diukur. Kemudian ada transducer berfungsi untuk mengubah besaran fisis yang diukur menjadi besaran fisis lainnya. Pada umumnya mengubah besaran fisis menjadi besaran listrik, misalnya tekanan, temperatur, atau aliran. Kemudian ada error detektor, mengukur error atau kesalahan yang terjadi antara aktual dan keluaran yang diinginkan. Kemudian ada penggerak atau power actuator. Alat ini berfungsi untuk mengontrol aliran energi ke sistem yang dikontrol. Alat ini disebut juga elemen pengontrol akhir, misalnya motor listrik, kartu pengontrol, pompa, silinder hidrolik. Itu adalah penguat yang terdiri dari power amplifier dan penguat tegangan. Ada juga diagram blok, ini udah masukkan untuk yang diukur ada temperatur yang diinginkan, terus ada detektor, ada aktuator dan amplifier, ada sistem campuran air, kemudian inputnya adalah alat pencatat atau alat ukur. Nah ini juga sama, alat apa namanya? Jadi ada aliran dingin, terus ada aliran panas, dicampur ya di dalam satu pot. Nah ini juga sebuah alat kontrol beserta komponen-komponen. Oke, barangkali cukup sekian dan terima kasih. Pada tugas bilangnya, tolong dikerjain. Kalau ada pertanyaan silakan ibu cek. Barangkali ada sesuatu yang mau ditanyakan. Terima kasih. Selamat malam. Selamat warahmatullahi wabarakatuh.